Kita kasih tepuk tangan buat juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami, sangat amat baik. Kami bersyukur Bapa selama 6 hari lamanya, Engkau telah sertai kami di dalam setiap aktivitas kami, di setiap pekerjaan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami sadar bahwa sebagai umat tebusan-Mu yang sedang dikuduskan, kami ada di tempat ini untuk kami belajar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami agar hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, agar firman itu bisa tertanam, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Sertai kami Roh Kudus ketika kami belajar tentang firman-Mu, karena kami percaya firman ini akan mengubahkan kami. Firman ini akan membuat kami mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar jemaat? Jemaat sehat semuanya, amin. Oke, saudara semuanya yang dikasih Tuhan, saya ingin sedikit kasih informasi ya. Bulan Mei ini biasanya kita ada Bible Study. Bulan Mei ini Bible Study-nya saya akan pindahkan untuk bulan depan, bulan Juni di hari Kamis, tanggal 12 Juni ya. Materinya masih tentang kanonisasi perjanjian lama, kanonisasi perjanjian baru, dan ada materi yang menarik yang kalau waktunya tepat saya akan sampaikan bagi Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lanjutkan lagi materi belajar kita. Yuk tolong PowerPoint. Ya. Bulan lalu kita sudah belajar tentang Efesus 4 ayat 19, 17 sampai 22. Perbedaan antara orang dunia dan kita. Kalau orang dunia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun orang dunia bisa berbuat baik, tetapi perbuatan baik yang berasal dari diri manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Oke. Tetapi saudara tidak demikian, kita semuanya adalah jemaat umat tebusan Allah yang belajar mengenal Kristus. Katakan bersama saya, belajar mengenal Kristus. 2, 3. Nah pagi hari ini kita akan masih fokus di ayat yang sama saudara. Karena ketika saya pelajari lebih dalam, hal ini sangat amat menarik. Sangat amat menarik untuk kita ulangi dan akan saya perdalam lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya saya ingin bacakan satu quote dari seorang pendeta yang luar biasa yang sudah meninggal. Ya, ini adalah pendeta ini namanya Timothy Keller. Saya banyak belajar dari beliau dan saya jujur influence terbesar saya adalah beliau. Nah beliau bilang begini, the gospel destroy pride because it tells us we are so lost that Jesus had died for us. Artinya apa? Artinya begini, Injil menghancurkan ego manusia kita karena kita sangat-sangat amat tersesat. Saking tersesatnya kita, perhatikan, Yesus harus mati buat kita. Amin. Injil menghancurkan ego manusia kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Yesus yang adalah anak Allah, Sang Firman, datang ke dalam dunia ini untuk mati dan bangkit bagi kita semuanya. Amin, saudara. Apakah kita sangat tersesat? Oh, kita tersesat sekali, sangat amat tersesat. Beberapa waktu yang lalu ketika Lebaran, ada mobil yang ngikut GPS, ya, ngikut GPS, dan dia berakhir di jalan tol yang belum jadi. Oke, itu karena tersesat, disesatkan oleh GPS. Nah, bagaimana dengan kita? Hidup kita sangat amat tersesat. Dan saat kita diselamatkan, itu bukan karena kita baik, kita diselamatkan karena Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ingin ceritakan sedikit tentang Timothy Keller ini ya. Timothy Keller ini menggembalakan di New York City. Yuk, next yuk. Jadi gerejanya unik. Di New York City itu bukan ibu kota Amerika ya. New York City itu kota kosmopolitan, kota yang sangat amat modern dengan berbagai macam kultur hedonisme.
Orang ke New York City kalau enggak untuk kerja mati-matian, hustle culture, orang ke New York City untuk menukar dirinya dengan uang. Lebih parah dari Jakarta, yes. Dan menariknya, Timothy Keller, gerejanya, coba saudara perhatikan, ini gerejanya Timothy Keller ya. Apa yang tidak ada di gerejanya Timothy Keller? Saudara tahu enggak? Bukan, Videotron. Gerejanya Timothy Keller itu gereja yang sangat amat sederhana. Gak ada gimmick Videotron, gak ada gimmick lighting. Di saat yang sama, di New York juga ada gereja yang punya sistem entertainment yang terbaik. Ada. Tetapi yang menjadi daya tarik, kenapa kok orang itu ingin digembalakan Timothy Keller? Karena pengajaran tentang Yesus. Sekali lagi, orang tertarik masuk ke gerejanya Timothy Keller karena pengajaran tentang Yesus. Pengajaran tentang Yesus. Dan gerejanya masuk New York Times. Ini gereja Presbyterian. Gereja Presbyterian itu tidak beda jauh sama gereja kemajelisan. Dan ketika saya pelajari, saya menemukan bahwa apa yang kita pelajari, saudara, itu enggak beda jauh. Perhatikan baik-baik. Tidak usah butuh Injil untuk membangun gereja, butuh ini bisa untuk bangun gereja. Oke? Tetapi Injil itu menegaskan bahwa kita sangat amat tersesat. Sehingga kita tuh butuh juru selamat. Dengan pengajaran tentang Yesus, itu yang akan membuat kita semuanya berubah. Amin. Saudara ada di tempat yang tepat. Saudara ada di tempat yang mengumandangkan Christ Center Church, gereja yang berpusat kepada Kristus. Saudara hanya bisa bertumbuh kalau kita mengenal Yesus. Amin. Di tempat ini kita mengenal siapa? Saya tidak ngomong sistem entertainment ini tidak bagus loh ya. Saya nggak ngomong, nggak usah pasang Videotron, nggak usah pasang lighting. Ngomong-ngomong saudara, kita mau upgrade lighting ya. Kita juga mau blackout beberapa area atas, doakan saja. Tetapi yang jadi inti gereja adalah Yesus. Saudara datang kemari, saudara mengenal Yesus, saudara bertumbuh secara rohani. Saudara menjadi dewasa rohani, tidak menjadi bayi rohani yang rentan, egois, dan mudah tersesat. Jadi pagi hari ini sampai nanti maut memisahkan kita, marilah kita belajar mengenal Yesus. Amin. Yuk ikuti kata saya mau belajar mengenal Yesus. Kasih tahu sebelahnya, yuk belajar mengenal Yesus, yuk kasih tahu sebelahnya. Oke. Next ya, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Mengapa kita perlu belajar untuk mengenal Kristus? Mengapa kok kita penting itu untuk mengenal Yesus? Mengapa? Karena begini saudara, Paulus menyatakan bahwa belajar tentang Kristus itu berarti Yesus Kristus adalah inti dan isi dari apa yang orang percaya harus pelajari. Mempelajari Kristus berarti menyembah Yesus sebagai pribadi yang hidup dan dibentuk oleh pengajaran akan Kristus. Nah saudara, hal ini sangat amat penting karena ini adalah bagian dari surat Efesus. Coba kita buka bersama-sama. Efesus 4 ayat 17 sampai 21. Tolong Christian ayatnya dibuka ya. Oke, best, keren. Efesus 4 ayat 17 sampai 21. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang apa saudara? Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Saudara bukan demikian. Kita semuanya telah belajar mengenal Kristus. Kita semuanya telah mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Coba kembali ke ayat yang ke-19. Ini bahaya, saudara.
Kalau kita tidak mengenal Yesus, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak mengenal Yesus dengan sengaja menolak Yesus, perasaannya tumpul. Nah, ini adalah efek berantai ya. Ketika perasaannya tumpul, maka orang yang menolak Yesus akan menyerahkan dirinya kepada apa? Hawa nafsu. Dan ayatnya tidak berhenti sampai di situ, perhatikan baik-baik. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam. Yuk ikuti kata saya, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini adalah orang yang tidak mengenal Yesus. Oke? Jangan pernah berpikir, oh orang yang tidak mengenal Yesus jahat. Saudara, orang yang tidak mengenal Yesus itu baik. Baik buat golongannya sendiri. Ya. Di Indonesia ini kan negara yang sedang belajar. Ada istilah kalau korupsi jangan sedikit-sedikit, langsung banyak aja. Nanti kalau sudah banyak, ya uangnya ditaruh di luar negeri. Buka rekening offshore di Panama sana, supaya uangnya tidak terlacak. Paling berapa sih? Kalau misalnya kita, let's say kita mau korupsi 100 triliun. Nanti kita dipenjara 5 tahun. Bebas, bunganya buat kita foya-foya, buat kita beli jet. Dan saya yakin, pemikiran seperti itu terjadi tidak seorang diri. Pasti sekongkolan. Betul ya saudara ya? Betul ya? Dan orang yang sekongkol ini, menurut orang yang sejenis, itu berbuat baik apa berbuat jahat? Berbuat baik. Karena ada hatinya dikuasai dan mengerjakan ini dengan segala macam kecemaran. Tetapi tidak dengan kita. Saudara, tidak demikian. Amin. Mengapa? Karena kita mengenal Kristus. Nah ini yang penting, Saudara tahu nggak? Mengenal Kristus itu menjagai kita dari segala macam kecemaran. Nah sekarang dengarkan baik-baik. Kalau orang dunia yang menolak Yesus, dia menyerahkan hawa nafsunya, dirinya untuk hawa nafsu, untuk mengerjakan hawa nafsu itu dengan segala kecemaran. Perhatikan baik-baik, orang percaya bisa saja menggunakan Yesus untuk memuaskan dirinya sendiri. Sekarang lebih jahat mana? Orang yang menolak Yesus atau orang yang memanfaatkan Yesus untuk memuaskan dirinya sendiri? Sama-sama jahat atau lebih jahat orang percaya yang tidak mengenal Yesus? Selamat pagi. Lebih jahat orang percaya yang memanfaatkan Yesus, saudara. Ya, itu jahat sekali. Tetapi tidak dengan kita. Supaya mengenal Yesus dengan benar, mencegah kita untuk memanfaatkan Yesus demi kepuasan kita. Amin. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan untuk mengerjakan perbuatan baik yang sudah Allah sediakan sebelumnya. Amin, saudara. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Tetapi tujuan kita diselamatkan untuk kita hidup bagi Allah. Yuk ikuti kata saya, tujuan saya diselamatkan agar saya hidup bagi Allah. Amin. Oke, mari kita belajar mengenal Yesus. Ada 2 poin yang akan saya jelaskan dengan rinci pada pagi hari ini. Yuk next yuk. 2 hal penting yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ya, yang pertama adalah menyembah Yesus. Menyembah Yesus berarti menyembah dia sebagai pribadi Allah dan Juru Selamat. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bisa dipisah-pisah. Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga Juru Selamat. Jadi kita akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah dibentuk oleh pengajaran akan Kristus. Bagaimana pengajaran tentang Kristus itu mengubah kita. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi pengajaran Kristus akan melatih bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjadi orang percaya itu terhindar dari penyembahan kepada diri sendiri. Saudara siap untuk itu? Amin. Mari kita buka Filipi 2
ayatnya yang ke-5 sampai 7. Kita akan belajar untuk mengenal Yesus dan menyembah Yesus sebagai juru selamat. Oke. Saya akan bacakan ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 7 terlebih dahulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat ini menjelaskan Yesus sebagai juru selamat. Oke, seperti apa sih Yesus yang adalah juru selamat? Yuk next yuk. Perhatikan baik-baik. Yesus rela mengosongkan diri. Ayo ikuti kata saya, mengosongkan diri. Merendahkan diri. Taat sampai mati. Nah itu Yesus. Mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Atas nama saya dan saudara. Yang artinya adalah, ya 3 itu artinya adalah, perhatikan, Yesus dengan sengaja dan sukarela mengambil keputusan untuk meninggalkan kemuliaan surga dan bersedia menjadi manusia yang terbatas. Dan Yesus menganggap dirinya bukan apa-apa untuk taat kepada Allah dan mengalami kematian yang hina. Jadi Yesus meninggalkan surga. Dia datang ke dalam dunia. Penderitaannya dimulai bukan saat dia ada di kayu salib. Penderitaan Yesus dimulai saat kelahirannya. Lahir di mana Yesus? Di kandang. Apakah kandang itu tempat yang cocok untuk orang melahirkan, saudara? Halo? Tidak. Semasa hidup Yesus, Yesus merendahkan dirinya. Dia melayani. Sang Allah itu datang ke dalam dunia, menjadi manusia yang terbatas, menjadi manusia yang bisa dibilang kaum yang termarginalkan, kaum pinggiran, bukan siapa-siapa. Ketika dia bersama-sama dengan muridnya, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Saudara, kalau kita renungkan ya saudara ya, tidak ada di dalam dunia ini, kerendahan hati yang bisa didemonstrasikan oleh Yesus. Amin. Amin. Semua orang punya gengsi. Perhatikan, semua orang punya gengsi dan harga dirinya akan naik ketika dia bisa membantu. Semua orang harga dirinya akan naik ketika dia merasakan fasilitas-fasilitas yang nyaman. Wah, ternyata enak ya, dilayani ya. Dilayani itu enak enggak saudara? Oh, enak sekali, dilayani. Tetapi tidak dengan Yesus. Dia datang ke dalam dunia sangat amat terbatas. Dia tidak menganggap Yesus itu tidak datang ke dalam dunia terus dia bilang begini, ini loh aku anak manusia yang dinubuatkan itu, kalian semuanya para murid-muridku, ayo layani aku sini. Tidak. Dia datang, dia mencuci kaki murid-muridnya. Ibarat saudara, ibarat kata, let's say, katakanlah contoh, Presiden Prabowo datang kemari dan bilang sama saudara, boleh enggak saya cuci kakimu? Kira-kira ketika Presiden Prabowo ngomong seperti itu sama saudara, apa yang akan saudara rasakan? Jangan ya Pak Presiden ya. Betul saudara? Betul. Tetapi ini Yesus, sang pemilik alam semesta, pencipta segalanya, datang ke dalam dunia untuk nyuci kaki murid-muridnya. Kita semuanya tidak mau direndahkan, betul?
Kita semuanya nggak mau tidak mau diremehkan. Tetapi perhatikan baik-baik, Yesus yang adalah Allah yang mulia itu berinkarnasi dan tidak menganggap milik kemuliaannya itu untuk dipertahankan. Dia dengan sukarela memberikan dirinya bagi kita semuanya. Dia taat kepada Allah untuk kita, atas nama kita. Ketaatan Yesus membuat kita dibenarkan. Amin. Ketika kita dibenarkan, pertanyaannya adalah ketika kita mengenal Yesus yang berinkarnasi ini, maukah kita memberikan diri untuk melayani Dia? Atau kita menganggap Allah ya memang biasa aja sih, Yesus itu biasa aja. Memang kerjaannya seperti itu. Pagi hari ini ketika kita mengenal Yesus dengan benar, saya berdoa ketakjuban dan kekaguman itu akan muncul. Karena kasih-Nya terlalu luar biasa bagi kita, amin. Lanjut lagi, yuk next yuk. Yesus sebagai juru selamat. Yesus tidak memperlakukan kesetaraannya dengan Allah sebagai alasan untuk menyombongkan diri dan membanggakan diri. Jadi dia tidak membanggakan dirinya, tidak. Yesus tidak pernah membanggakan dirinya. Sebaliknya, nah ini lucunya, sebaliknya ia memperlakukan kesetaraan dengan Allah itu sebagai kesempatan untuk meninggalkan segala keuntungan atau hak istimewa yang dia miliki. Sebagai kesempatan untuk apa, saudara? Memiskinkan diri dan mengorbankan diri tanpa pamrih. Perhatikan baik-baik, Yesus kaya tidak? Halo? Loh, dia sangat amat kaya, dia pemilik segalanya. Amin. Tetapi dia yang pemilik segalanya itu rela memiskinkan diri. Katakan bersama saya, memiskinkan diri. 2, 3. Memiskinkan diri. Ya saudara, ya ini kata yang tepat untuk menggambarkan betapa Yesus dengan rela menjadi manusia yang hina, manusia yang miskin. Itu semuanya dia lakukan karena kita. Itu semuanya dia lakukan karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Dan mengorbankan diri tanpa pamrih. Oke, mari kita lihat kehidupan kita ya saudara ya. Seringkali ketika kita menolong seseorang, dan di waktu selanjutnya ketika orang yang kita tolong ini lupa sama kita, kadang-kadang kita jengkel. Betul ya saudara ya? Betul? Ya katakanlah betul lah. Kita seringkali jengkel, biyen wis ditolongi kok saiki kok kayak ngono, sombong sekali. Tanpa sadar kita mengharapkan pamrih, kita mengharapkan respect dari orang lain. Yesus tidak pernah mengharapkan respect dari kita. Karena dia datang memberikan dirinya tapi kebangetan kalau kita tidak menaruh hormat di dalam Yesus. Amin saudara. Sekarang perhatikan baik-baik, kita manusia kalau menolong kita berharap suatu saat orang yang kita tolong ini akan paling tidak menghormati kita atau ingat sama kita. Tetapi Yesus mengorbankan dirinya tanpa pamrih. Untuk siapa saudara? Untuk kita, untuk saya dan saudara. Sangat amat kebangetan kalau kita tidak menaruh hormat bagi Yesus. Amin. Nah, saya akan bacakan begini, Yesus itu menggenapi nubuatan Yesaya 53. Ya. Yesaya 53, saya akan bacakan bagi saudara Yesaya 53 ayat 2-8. Sang hamba itu dekat dengan Tuhan sejak masa kecilnya seperti tunas pohon melekat pada induknya. Dia akan berjuang menjalani hidup yang berat bagai benih berusaha tumbuh di tanah yang kering. Dia bukan orang besar atau terhormat sehingga orang tidak memandangnya. Penampilannya pun biasa saja sehingga tidak menarik perhatian. Dia dihina dan ditolak. Dia terbiasa dengan hidup yang berat dan akrab dengan penderitaan. Saat dia dicerca, tidak ada yang sudi melihat dia. Semua orang meninggalkan dia dan tak ada yang peduli padanya.
Padahal dialah yang mengangkat serta menanggung kelemahan kita, ayat 4. Tetapi kita mengira dia dihukum Allah karena dosanya sendiri, ayat 5. Sebenarnya dia ditikam sebagai hukuman atas pemberontakan kita. Dia dihajar karena dosa-dosa kita. Dia disiksa, dia dicambuk supaya kita tidak dihukum, supaya kita yang sudah rusak dipulihkan, ayat 6. Kita semua sudah meninggalkan Allah seperti domba yang meninggal gembalanya sehingga tersesat. Tetapi Tuhan menanggungkan semua hukuman kita kepada hambanya itu, ayat 7. Sang hamba itu dianiaya dan diperlakukan dengan kejam, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk membela diri. Dia hanya diam seperti anak domba jantan yang akan disembelih atau domba yang akan dipangkas bulunya. Ayat 8, dia disidang dengan tidak adil. Dia dihukum mati meskipun tak bersalah dan tidak ada yang mempedulikannya. Dia disiksa karena pelanggaran kita umat Allah. Yesaya 53 ayat 2-8 terjemahan sederhana Indonesia. Yesus adalah juru selamat kita, saudara. Amin. Amin. Ketika Yesus saudara, pengadilan yang tidak adil itu akan menimbulkan trauma bagi masyarakat. Oke. Tetapi ketika Yesus dihakimi secara tidak adil, dia tidak membela dirinya sendiri. Dia tahu bahwa penderitaan ini harus aku lalui karena aku mempedulikan jemaat GBI Roh Kudus. Dia rela memberikan tubuhnya untuk disiksa sedemikian rupa agar kita semuanya tidak sakit lah, saudara. Amin. Yesus rela mencurahkan darahnya supaya kita tidak masuk neraka. Amin. Saudara pikir ketika Yesus di Getsemani, ketika Yesus di Getsemani, Yesus berdoa dengan sangat amat merintih. Rintihannya itu membuat pembuluh darahnya pecah. Karena Yesus tahu detail penderitaan, detail siksaan seperti apa yang dia harus lalui. Yesus berdoa, kalau boleh Bapa, cawan ini lalukan. Kalau boleh Bapa, kalau ada cara lain, jangan biarkan aku anakmu ini mati seperti ini. Tetapi Yesus berkata apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara, yang Yesus takutkan, perhatikan baik-baik ketika saya mendalami Alkitab saya. Yang Yesus takutkan adalah keterpisahan dengan Bapa. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dengerin baik-baik. Yesus rela mengizinkan dirinya ditinggal Bapa agar kita semuanya, saya dan saudara, menjadi satu dengan Bapa di surga. Saya sekarang mengerti apa maksud Yesus ketika dia berkata, aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu. Ya, ini maaf ya, penjelasan yatim piatu mungkin agak sedikit menyakitkan. Orang yatim piatu tidak punya siapa-siapa. Oke, orang yatim piatu tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya ayah untuk bersandar, dia tidak punya ibu untuk bersandar. Dan ketika disalib, di kayu salib, Yesus mengalami itu. Yesus mengalami kesendirian total. Agar kita semuanya bersatu dengan Bapa. Itu Yesus yang adalah juru selamat. Dia mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, saudara. Amin. Kasih tahu sebelahnya, Yesus mengasihimu. Ya kan? Kalau cerita tentang Yesus itu isinya haru terus. Kalau seperti ini, apakah kita mau berpikir kita mau hidup bagi diri kita sendiri? Akan sangat amat bodoh kalau kita menyia-nyiakan anugerah yang terlalu besar, yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Tetapi anugerah yang tidak layak untuk kita terima itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Karena Yesus menggantikan kita untuk menderita bagi kita. Amin. Nah, itu adalah penjelasan tentang Yesus yang adalah juru selamat. Bagaimana dengan penjelasan dia adalah Tuhan? Jadi ketika kita mengenal, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru
selamat. Oke, kita akan belajar tentang Yesus yang adalah juru selamat. Yuk, next yuk, kita akan baca Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Oke, Wahyu 1 ayat 17. Menarik, ini menarik. Ini adalah ayat yang menarik. Karena begini saudara, yuk next yuk. Jadi ceritanya begini, Wahyu 1 ayat 17. Surat Wahyu yang menulis adalah Rasul Yohanes. Orang yang sama yang menulis Injil Yohanes. Ya. Saat Yohanes umurnya lanjut, Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Dan saat Yohanes melihat Yesus, perhatikan baik-baik. Ini yang nulis bukan saya. Ini yang nulis adalah seorang profesor teologi yang namanya Thomas Schreiner. Ya. Dia menjelaskan begini, saat Yohanes melihat Yesus dengan kemuliaan yang sangat transenden itu artinya mulia, melampaui akal pikiran. Kemuliaan Yesus tersebut membuat Yohanes tersungkur di kaki Yesus seperti orang yang mati kena serangan jantung mendadak. Jadi saat Yohanes melihat Yesus yang luar biasa, Yohanes kayak orang mau mati. Saudara, yang dilihat Yohanes sampai jantungnya mau berhenti itu adalah Yesus yang sama yang dijelaskan Yohanes di Injilnya, Injil Yohanes. Yohanes adalah murid yang selalu mengidentifikasikan dirinya murid yang dikasihi Yesus. Ketika perjamuan makan, Yohanes itu bisa bersandar di tubuh Yesus. Ya, jadi misalnya Yesus ada di sini, Yohanes itu bisa gini loh, sandar, senderan, nyender. Ya, terjemahan yang lain mengatakan Yohanes menaruh kepalanya di dada Yesus. Jadi bisa kayak bromance gitu loh. Misalnya saya Yohanes, Yesus ada di sini, senderan gini. Habis ini lu mau ngapain bro? Lalu Yesus yang bilang, wah habis ini aku mau berdoa, soalnya habis ini aku mau disiksa. Katakanlah begitu. Dekat gak saudara? Dekat banget. Tetapi ketika Yohanes di Pulau Patmos melihat Yesus yang dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa, Yohanes tersungkur di kaki Yesus seperti orang yang mati karena serangan jantung mendadak. Kaget Yohanes. Ternyata orang yang aku sandar jadi sandaran ini adalah Tuhan. Ini bahasa lainnya adalah Yohanes terkejut melihat kengerian kemuliaan Yesus. Tapi dengarkan baik-baik. Wahyu 1 ayat 17, Yesus berkata apa? Jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Saudara tahu itu artinya apa? Itu artinya bahwa pertemuan antara kemuliaan Allah yang maha luar biasa dan keberdosaan manusia tidak menghasilkan kebinasaan. Semestinya ketika Yesus menampakkan diri dengan kemuliaannya, manusia itu harusnya mati karena manusia itu berdosa, Yesus tidak berdosa. Tetapi di sini Yesus menampakkan kemuliaannya dan kemuliaannya itu tidak membuat Yohanes mati. Justru Yesus berkata, jangan takut. Ini loh aku. Yohanes yang mengenal Yesus saat Yesus berinkarnasi saja bisa terkejut seperti itu. Itu adalah Tuhan, saudara. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus yang adalah Tuhan, di saat yang sama dia adalah juru selamat, apakah kita berpikir untuk kita memberikan hidup kita bagi hawa nafsu? Tetapi Ibrani mengatakan hal yang lebih menyeramkan lagi. Yuk, next. Oke, baca bersama-sama. 2, 3. Nah kan? Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yesus adalah api yang menghanguskan. Yang setuju katakan amin. Di satu sisi dia berinkarnasi dengan menjadi orang yang sangat amat lemah.
Tetapi ketika dia dimuliakan, dia adalah api yang menghanguskan. Nah, perhatikan baik-baik. Kita harus bersyukur bahwa Yesus adalah api yang menghanguskan. Yang setuju katakan amin. Mengapa? Alasannya begini, yuk next yuk. Api di dalam Ibrani 12 ayat 29, ini bukan pendapat saya ya, ini pendapat Raymond Brown, seorang profesor teologi. Api dalam Ibrani 12 ayat 29 menunjukkan perbandingan antara api Allah di dalam Keluaran dan api Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam Keluaran, api Allah merujuk kepada Gunung Sinai yang mengerukan dan menakutkan bagi orang Israel. Namun di dalam Perjanjian Baru, api Allah hadir melalui Yesus Kristus yang penuh kasih untuk menghanguskan setiap kelemahan orang percaya. Amin. Saudara, ketika Allah ada di Gunung Sinai, itu kengeriannya itu luar biasa. Orang Israel sampai takut, Tuhan jangan turun ke sini, kalau turun ke sini saya mati. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, api Allah itu ada di dalam diri Yesus. Makanya saudara, ini adalah harapan yang besar. Kelemahan kita hanya bisa luntur ketika kita mendekat kepada Dia. Amin. Ingat, Yesus adalah api yang menghanguskan, api kasih yang menghanguskan kelemahan saya dan saudara. Yesus tidak mengerikan, saudara. Yesus adalah api. Makanya seperti begini, kenapa api unggun itu sangat amat penting dinyalakan di malam hari, apalagi di tengah padang gurun. Karena apa? Api itu memberikan kehangatan. Nah saudara, pagi hari ini perhatikan baik-baik. Ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah semuanya itu. Yesus adalah yang lemah, tapi Dia adalah kuat. Dia adalah api yang menghanguskan kelemahan kita. Tugas kita adalah mendekat kepada Dia, amin. Apapun tantanganmu pagi hari ini, perhatikan baik-baik. Apapun tantangan saudara pagi hari ini, mendekatlah kepada Dia. Segeralah mendekat kepada Dia, karena kita butuh untuk dibakar segala kelemahan kita. Amin. Pagi hari ini, maukah kita hidup sembarangan bagi Dia? Atau maukah kita dengan sukacita memberikan diri kita, hidup kita bagi Dia karena kita kagum dan hormat? Saya berdoa supaya saudara bisa mengenal Yesus dengan benar. Amin, saudara. Dia adalah api yang menghanguskan kelemahan kita. Kita sebagai orang percaya harus lari kepada Dia, saudara. Yesus adalah imam besar. Dia menjadi mediator antara Allah dengan kita. Ketika Allah melihat Yesus sempurna, Allah melihat saudara sempurna. Karena saudara disempurnakan, mari kita hidup bagi Dia. Nah saudara, ini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah bagaimana kita mengenal Dia agar kita tidak rusak dengan dunia ini. Di awal tadi saya sudah ceritakan ya, orang dunia yang menolak Yesus itu hidup memberikan dirinya kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan hawa nafsu itu dengan segala keserakahan. Nah tidak dengan kita, ketika kita mengenal Yesus dengan benar, ketika kita mengenal Yesus yang adalah Juru Selamat, rela mati dengan hina bagi kita. Tetapi di saat yang sama, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengenal Yesus sebagai api yang menghanguskan kelemahan kita. Pertanyaan yang harus kita jawab pagi hari ini adalah, apakah kita mau terus hidup bagi diri kita sendiri? Atau mulai saat ini kita belajar mengabdikan diri kita kepada Yesus? Kita tidak bisa berdiri di dua perahu. Ya. Kita tidak bisa berdiri yang satu, oke, saya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi boleh dong ada satu sisi kehidupan yang ya saya buat main-mainan diri saya sendiri. Karena saya merasa bahagia, karena saya merasa senang untuk memelihara bagian kehidupan saya yang gak boleh disentuh siapapun. Yesus juga gak boleh sentuh. Saudara, ketika ada pendapat seperti itu, saya cuma ngajak lari kepada Yesus. Karena apa? Karena Dia adalah api yang membakar kelemahan kita. Amin. Kita nggak bisa mengandalkan, kita tidak bisa
mengalahkan kelemahan kita sendiri. Percayalah, kita semuanya manusia yang sudah rusak oleh dosa. Tetapi karena Yesus menanggung dosa dan kesalahan kita, dan kita butuh untuk dikuduskan, oleh karena itu pagi hari ini lari kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Tuhan itu. Amin. Apakah saudara rindu untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Ya. Itu tadi bagian pertama. Bagian pertama sudah terbahas. Mengenal dan menyembah Yesus. Saya berdoa supaya saudara takjub dan kagum karena Yesus. Karena ketakjuban dan kekagumanmu itulah yang membuat kita semuanya memberikan diri dengan sukarela untuk menyembah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibentuk oleh pengajaran akan Kristus. Ya. Apa arti dibentuk oleh pengajaran akan Kristus? Dibentuk dalam pengajaran akan Kristus berarti kita memahami bahwa kehidupan kita adalah, yuk ikuti kata saya adalah ciptaan baru. Belum semuanya, saya adalah ciptaan baru. Kasih tahu sebelahnya, kamu adalah ciptaan baru juga loh. Amin saudara, kita adalah ciptaan baru. Saudara, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu bukan berbicara tentang hidup yang baik. Enggak, kalau mau cuman jadi hidup yang baik, kalau cuman pengen jadi orang baik, enggak usah jadi Kristen. Perhatikan baik-baik. Kalau cuman ingin jadi orang baik dalam tanda kutip, ya, karena enggak ada kebaikannya menurut siapa. Kalau cuma pengen jadi orang baik, gak usah jadi orang percaya. Jadi orang ateis itu baik gak? Oh baik, Hitler itu baik loh. Hitler baik untuk partai Nazi, tapi kebaikan Hitler itu membuat 6 juta orang Israel terbunuh. Oke? Kita menjadi orang percaya, kita diciptakan menjadi manusia baru. Saudara mengerti bedanya baru dan baik? Kalau barang baik, bisa jadi barang second. Betul? Contoh, beli handphone second. Ini kondisinya baik enggak? Baik kan? Tetapi perhatikan, kalau barang baru, fresh, anyar, wah belum dirayan siapa-siapa nih, sudah pasti baik, sudah pasti kualitasnya top. Saudara adalah manusia baru. Di dalam Yesus, saudara adalah manusia baru. Amin. Hari ini kita ciptaan baru, besok enggak yakin sepertinya. Hari ini kita ciptaan baru, amin. Besok ciptaan baru, besoknya lagi ciptaan baru lagi. Hari ini kita lebih baik dari kemarin, besok kita lebih baik dari hari ini, amin. Itu karena Yesus, amin saudara. Melalui Yesus Kristus kita mengalami kehidupan baru, kehidupan baru. Bukan hanya sekedar berbuat baik saja, tetapi kebaikan Allah itu mengalir, kebaikan Allah yang sifatnya adalah objektif. Saudara mengalami Allah di dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami perubahan yang saudara tidak upayakan. Ya, let's say kita adalah orang yang temperamen. Dan kita mencoba mencegah temperamen kita dengan menahan diri kita sedemikian rupa, nggak bisa-bisa. Ujung-ujungnya meledak. Tetapi saat kita belajar mengenal Yesus, kita mulai menyadari, oh aku dikasihi Tuhan, aku ini ciptaan baru, aku ciptaan baru, aku percaya api Kristus menghanguskan kelemahanku. Aku percaya ketika ada sesuatu hal yang mendadak, aku tidak emosi karena Kristus. Amin. Nah itu iman, iman ditaruh di dalam diri Yesus dan percayalah, Dia yang akan menggenapi hal-hal terbaik di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Amin, saudara. Nah itu loh kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru adalah kehidupan bersama dengan Allah di dalam Yesus. Sukacita, yes. Sukacita bukan karena kita mendapatkan hal yang baik, enggak. Sukacita juga bukan karena kita dapat gajian. Kita bersukacita karena kita punya Yesus dan Yesus tidak pernah diambil dari kita. Amin. Saudara melihat
Ketika kita mengenal Yesus, kehidupan kita menjadi baru. Ketika kita melihat siapa, let's say, kita melihat pasangan kita, yang kita lihat adalah Yesusnya. Para suami belajar melihat Yesus di dalam diri istri. Ibu-ibu ditolong, tidak ada yang bilang amin. Bapak-bapak, istri kita tuh ditebus loh. Harganya mahal loh bapak-bapak. Amin. Mahal semahal apa? Semahal darah Yesus. Bapak-bapak dengarkan baik, dengerin ya. Ini saya sudah nikah hampir 10 tahun. Jadi saya boleh dong ngomong kayak gini. Perjuangan kita untuk memenangkan istri kita, ya itu tidak sehebat perjuangan Yesus loh. Setuju? Wah, ini ayo kita mendekat kepada Kristus supaya ego kita diluruhkan ya saudara ya, amin. Saat kita mengenal korban Kristus di dalam diri istri kita, ya, maka akan muncul sukacita yang mendalam. Bukan karena istri kita seperti bagaimana, tidak, tetapi karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengasihi istri kita. Para suami-suami katakan, amin. Demikianlah juga para istri. Istri, mohon maaf ya, kasih suami dibandingkan dengan kasih Kristus, lebih besar kasih Kristus loh. Betul? Betul? Tetapi di saat yang sama, suami kita juga sedang belajar mengenal Kristus. Maka saat para istri melihat suaminya adalah umat tebusan Allah di dalam Yesus, pada saat para istri melihat suaminya adalah manusia baru di dalam Yesus, nggak ada tuh, kok bojoku ngeselin banget sih, nggak bisa ngomong lembut sih, enggak. Tapi yang ada adalah aku percaya Tuhan, suamiku penuh di dalam Engkau. Aku percaya Tuhan ketika suamiku jauh dari aku, mungkin kerja di luar kota, yang diingat cuman Engkau dan aku. Para istri-istri katakan, amin. Rumah tangga bahagia, saudara, sederhana, taruh Yesus di tengah-tengah keluargamu. Ya ini kan Christ Center Church kan, betul kan? Christ Center Church, gereja yang berpusat kepada Kristus. Ya kalau membentuk keluarga, ya keluarga yang harus berpusat kepada Kristus. Orang sama-sama ditebus kok jotaan sih? Kan ya lucu, betul? Loh ya betul gak? Yo. Sama, kan 2 bulan yang lalu, ingat ya saudara ya, kita sedang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bayi rohani, perhatikan baik-baik, bayi rohani itu rentan, egois, dan mudah tersesat. Kalau saudara menyadari saudara masih egois, perhatikan baik-baik. Kalau saudara menyadari saudara masih egois, puji Tuhan, larilah kepada Yesus yang akan membakar egomu. Cepat-cepatlah minta tolong, karena kita punya pribadi yang suka menolong. Hidup buat diri sendiri itu tidak enak loh saudara. Gak beda jauh kayak lagunya Doraemon tuh. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Terus kalau agak sedikit rohani, semua dapat dikabulkan dengan dalam nama Yesus. Saudara yang tertawa pasti ngerti, lagu ini egois sekali, betul? Betul? Nah, itu artinya saudara sedang bertumbuh. Ingat, hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita milik siapa saudara? Milik Yesus. Ya, makanya kita belajar mengenal Kristus. Kalau kita mengenal Yesus dengan segala kedalamannya, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, kita nggak punya waktu untuk hidup buat diri kita sendiri. Kasih yang kita berikan itu bukan kasih milik kita lagi. Kita hanya menyalurkan kasih Kristus. Kuncinya adalah sadar bahwa Allah mengasihi kita secara luar biasa. Di dalam proses pengudusan pun kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita luar biasa. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Apa hubungannya dengan tema tahunan kita? Ya, hanya dengan menyembah Yesus dengan benar dan dibentuk oleh pengajaran yang benar akan Dia, kita dimampukan untuk menanggalkan ego kemanusiawian kita
untuk berjalan secara ilahi. Berjalan secara ilahi, living divinely, itu tidak berbicara tentang hebatnya kita, tidak. Hidup secara ilahi itu berbicara tentang hebatnya Juru Selamat dan Tuhan kita. Amin. Sebagai orang percaya, penting buat kita memberikan diri untuk dibentuk di dalam pengajaran akan Kristus. Dengan demikian, kita enggak hidup buat diri kita sendiri. Kita sadar bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita ini untuk berdampak bagi komunitas GBI Keluarga Kudus. Pertumbuhan rohani saudara akan berdampak untuk saudara-saudara seiman yang lain. Kita enggak ada waktu untuk hidup buat diri kita sendiri. Karena kita sadar bahwa diri kita sudah disalib bersama dengan Kristus. Jadi bagaimana caranya hidup secara ilahi? Sederhana saja, menyembah Yesus dengan benar dan dibentuk oleh pengajaran. Dan ini adalah peristiwa yang enggak bisa sekali jadi, saudara. Saudara, dengarkan lagi apa yang sudah saya khotbahkan bulan-bulan lalu. Ini seri yang panjang ya saudara ya. Dengan demikian kita bakal ngerti, oh ini proses seumur hidup. Saya sangat amat senang untuk bersama-sama dengan saudara di dalam proses pengudusan ini. Saya ingin lihat hidup saudara berubah karena Yesus, bukan karena saya. Sekali lagi, saya ingin lihat hidup saudara berubah karena Yesus, bukan karena saya. Ya, bukan karena kerennya saya yang pakai jaket hitam merah ini. Ini jaket favorit ya saudara ya, ngomong-ngomong ya. Ini jaket favorit tapi sayang belakangnya sudah enggak proper. Jadi maybe you will see this for the last time. Ya, saya harus mengucapkan perpisahan pada jaket saya yang mahal luar biasa ini. Oke, jadi mengenal Yesus dengan benar, ya, menyembah Yesus dengan benar dibentuk dengan pengajaran akan Kristus. Membuat kita berjalan secara ilahi. Kesimpulannya adalah, next. Kesimpulannya adalah, penting bagi kita untuk menyembah Yesus dan mengenal Yesus dengan benar. Amin. Kita akan belajar bersama-sama. Ingat, ini baru permulaan, ini baru pendahuluan. Jadi kita akan mengenal Yesus dan menyembah Yesus dengan benar. Yang kedua, saat kita mengizinkan diri kita dibentuk oleh pengajaran yang benar akan Yesus, maka ego kemanusiawian kita akan dibakar oleh kasih-Nya sehingga kita hidup bagi Dia. Ada dua pilihan pada pagi hari ini. Saudara mau hidup bagi Tuhan atau bagi hantu? Nggak bisa loh saudara berdiri dua-dua, nggak bisa. Pilih salah satu. Dan saya yakin pagi hari ini saudara akan memilih untuk hidup bagi Kristus. Amin. Hanya hidup di dalam Kristus, hanya hidup bagi Kristuslah sumber kebahagiaan kita. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Tutup Alkitab saudara. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya minta worship team maju ke depan. Kami bersyukur Bapa, Tuhan sudah memberkati kami untuk kami siap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan menjadi pemberita kabar baik yang daripada Tuhan. Kami akan mengalirkan anugerah yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Sejak hari ini setiap hidup jemaat punya tujuan makna yang ilahi bagi Kristus. Terima kasih Bapa, angkat tangan saudara. Pulanglah dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus, sifat persekutuan Roh yang Kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan semua saya.